조그만 날 그 짓 널 향한 이끌림 나에게 따라오라 손짓한 것 같았어 애절한 눈빛과 무언의 이야기 가슴에 회오리가 몰아치던 그날 밤 오묘한 그대의 모습에 넋을 놓고 하나뿐인 영혼을 뺏기고 그대의 몸짓에 완전히 취해서 숨쉬는 것조차 Perkenalkan, nama saya Fitri Magustia. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi saya. Jadi selamat menyaksikan dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo aplikasi saya. Pertama, masuk ke halaman login, lalu inputkan username Disha, lalu klik login. Akan masuk ke dalam menu beranda. Di sini akan ada 5 menu. Yang pertama ada beranda, data master, penjualan, kelola transaksi dan juga laporan. Pertama kita ke data master. Ini kita input produk, ada tipe produk, contohnya saja gamis, dengan jumlah stok sebesar 18, ukurannya M, harganya 90.000, dengan diskon 0. Setelah itu klik simpan, akan muncul pop-up penambahan produk berhasil. Produk yang baru saja kita inputkan. Kemudian klik untuk aksi untuk mengubah data, misalnya untuk ukuran jadi L dan warna jadi merah, lalu klik simpan. Ini akan muncul pop-up update berhasil. Datanya sudah berubah jadi merah dan juga L. Selanjutnya kita masuk ke produk khusus. Di produk khusus yang membedakannya itu bahan dan model dengan produk biasa. Ini kita pilih misalnya gamis, modelnya brokat, warnanya Tosca dengan jumlah stok 19, bahannya chiffon, ukurannya L dengan harga 95.000 dan diskon 0. Lalu klik simpan. Ini kita akan melihat data yang baru saja kita inputkan. Untuk melakukan edit bisa diubah, yaitu ada tipe, model, bahan. Misalnya kita pilih modelnya diubah menjadi rendah, lalu klik simpan. Akan muncul pop-up berhasil. Ini akan berubah model menjadi rendah. Selanjutnya untuk akun, misalnya kita inputkan 2111 untuk ID akun dengan nama akun utang, lalu klik simpan. Ini akan masuk utang dengan ID akun 2111. Selanjutnya ke menu pelanggan. Di menu pelanggan, misalnya kita inputkan nama Nike dengan alamat Padang, lalu nomor telepon, lalu klik simpan. Akan muncul penginputan berhasil. Selanjutnya jika ingin melakukan perubahan untuk alamat, misalnya jadi Bandung, lalu klik simpan. Akan muncul pop-up update berhasil. Alamat akan berubah menjadi Bandung. Selanjutnya untuk menu penjualan akan ada penjualan produk dan juga produk khusus. Pertama untuk penjualan produk biasa, kita pilih pelanggan, misalnya yang pertama Yofi. Lalu untuk penjualan di butik, klik simpan. Sini kita akan memilih produk, misalnya untuk gamis merah, jumlahnya 8, harga jualnya 270.000, stok totalnya 2.160.000. Selanjutnya kita pilih misalnya gamis merah L dengan jumlah 8, dengan jumlah 9, harganya 270.000, stok totalnya 2.430.000. Ini akan mendapatkan diskon sebesar 688.000, total harganya 3.900.000, total bayarnya 1.900.000. Di sini jika ingin melakukan penjualan secara tunai, maka sisihkan tambah bayar sama dengan total bayar. Jika bayar akan jadi 0, statusnya tunai, dan tanggal lunas sesuai dengan tanggal penjualan. Terus klik simpan. Ini kita bisa melihat nota yang akan diserahkan kepada pelanggan. Lalu kita juga bisa melihat detail produk yang kita beli. Selanjutnya untuk penjualan secara kredit, misalnya pelanggan yang IC,
untuk penjualan di butik. Kita pilih produk kulit merah M dengan jumlah 11, harga jual 570, untuk totalnya 6.270.000. Ini kan mendapatkan diskon sebesar 940.500, total harga 5 juta. Total bayarnya 2.600.000, karena penjualan kredit maka tambah bayar dipotongkan. Kita bayarnya sama, statusnya DP. Untuk pelunasan, tanggal lunas terakhir yaitu 1 bulan dengan rentang waktu 1 bulan. Kemudian klik simpan. Data yang kita inputkan. Selanjutnya masuk ke penjualan produk khusus. Pertama ada pemesanan produk. Di sini pilih pelanggan, misalnya Yofi. Untuk tanggal pengambilan yaitu 1 minggu dari tanggal pemesanan. Klik simpan. Pilih produk, misalnya chiffon rendah Tosca. Harganya 285.000, totalnya 5.415.000. Diskonnya 812.000, total harganya 4.600.000. Sisa bayar, statusnya DP. Lalu klik simpan. Kita bisa melihat cetak nota, ada nota yang dihasilkan. Kemudian kita juga bisa melihat detail barang yang kita jual. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelunasan. Di bagian pelunasan kita bisa melihat dari ID faktur yang baru saja kita inputkan. Atas penjualannya yaitu sebesar 2.313.75. Sisa bayarnya 0 dengan status tunai. Lalu diklik simpan. Sini kita bisa melihat sisa bayarnya 0 dan statusnya sudah jadi tunai. Selanjutnya, untuk kelola transaksi retur penjualan. Untuk kelola transaksi retur penjualan ini hanya bisa untuk transaksi yang bersifat tunai. Dan juga untuk penjualan yang lebih dari 10. Selanjutnya, klik retur. Hanya kita input 2. Di sini 1. Lalu simpan produk. Ini kita bisa melihat yang baru saja kita tambahkan yaitu 810.000. Kita returnya, kita barang yang diretur. Selanjutnya kita bisa melihat mencetak bukti retur. Kita bisa lihat selanjutnya di menu pelunasan piutang. Untuk pelunasan piutang itu untuk transaksi yang terjadi secara kredit di penjualan produk. Kita bisa pilih ID fakturnya yaitu TR009 yang tadi kita inputkan, yaitu dengan jumlah 2.664.750. Dan kita bayarnya 0 dan statusnya sudah jadi tunai. Ini data yang baru saja kita inputkan, tunai. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelola beban. Untuk kelola beban, misalnya kita inputkan beban penginapan dengan tanggal bayar hari ini, nominalnya 900.000. Klik simpan. Setelah simpan, data akan masuk ke sini dengan total yaitu 900.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian laporan. Di laporan ada jurnal, buku besar, laba rugi, dan juga analisis rasio profitabilitas. Pertama kita lihat di bagian jurnal. Yang pertama yaitu untuk kasus kali ini yaitu bulan Juni dengan tahun 2016. Ini kita bisa melihat jurnal yang dihasilkan itu sebesar 74.135 untuk transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Ini juga kita bisa melihat transaksi terakhir yaitu kas piutang, penginapan pada kas. Kemudian kita lihat di buku besar. Pertama untuk buku besar penjualan di bulan Juni, kita lihat data terakhirnya yaitu sebesar 37.690 untuk penjualan di bagian kredit. Selanjutnya untuk penjualan di bulan Juli, kita lihat saldo awalnya akan berubah menjadi 37.690.000. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, sini kita memilih misalnya tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Kita bisa melihat jumlah laba atau rugi setelah pajak. Dengan pajak penghasilan itu 1% dari laba bersih sebelum pajak.
Setelah itu kita bisa melihat di bagian analisis rasio profitabilitas, digunakan untuk melihat efektivitas atau kemampuan perusahaan dari segi penjualannya. Kemudian klik search. Di sini kita bisa melihat net profit dan gross profit. Nah, untuk net profit itu berdasarkan laba bersih setelah pajak, sedangkan gross profit berdasarkan laba kotor. Kemudian klik print. Di sini kita bisa melihat tingkatan net profit dan gross profit dalam bentuk grafik. Sekian, terima kasih. 넘어져 다치고 아파도 끝없이